sudah mengetahui maksud dan tujuan ibu datang ke sini. Sebenarnya Batun itu siapa, Ki? Dia dukun santet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Harmoni Metafisika. Kita akan ngebahas sesuatu yang ringan dengan cara yang santai. Buka hati, buka pikiran. Saya bersama adik saya, satu tim saya di Harmoni Metafisika. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Bang. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang ya. Katanya mau nanya-nanya lagi. Iya, Bang. Ini kayak tentang sesuatu nih, Bang, tentang alam-alam yang tidak terlihat nih, Bang. Alam-alam yang tidak terlihat, alam-alam goib nih, Bang. Tapi kita sih lebih pertanyaan gua lebih ke orang yang terkena santet nih, Bang, dan guna-guna nih. Waduh, berat banget ya, Bang ya. Terkena santet nih. Nah, itu hukumnya apa tuh? Terkena santet itu. Terus apalagi dia meninggal. Nah, meninggal itu dia akan langsung diterima atau bagaimana gitu, Bang? Maksudnya lebih dia keterimakah, langsung dihukum langsung masuk neraka kah, atau pertanyaan lu berat banget ya? Iya. Sebenarnya baru Kamis ini mau gua kaji sih. Ini yang nanti dengerin rekamannya udah dapat bocoran. Santet itu berdasarkan ilmu, di pusatnya itu ilmu sihir, ya kan? Ilmu sihir tuh macam-macam, ilmu sihir, kategori-kategorinya. Nah, kalau di ilmu itu ketemu tuh santet, guna-guna, ya kan? Penyakit air, penyakit yang diakibatkan oleh, mungkin kalau santet tuh yang diakibatkan kolaborasi antara manusia dengan jin. Maksudnya melalui perantara tuh, mungkin misalnya kayak si manusianya datang ke dukun berkolaborasi dengan jin. Itu nanti ada di situ di kajian nanti saya jelaskan. Tapi intinya seperti itu. Ilmu santet untuk mencelakai orang-orang Indonesia banyak tuh sebutannya santet, guna. Iya, betul. Intinya kolaborasi antara manusia sama makhluk jin dengan bertujuan untuk mencelakai. Itu nih. Nah, santet itu kan ada berupa santet kita ada masukin barang ke dalam tubuh ataupun santet dengan boneka, Bang. Nah, lebih apa ya? Nah, bedanya dengan telur itu apa sih, Bang? Telur itu apakah dimasuk dengan santet juga atau telur bola api gitu? Sebenarnya gue di keilmuannya sendiri gue kurang paham sih. Perlu santet guna-guna, kalau yang disebutkan pakai boneka, mungkin yang populer kita lihat atau di film-film tuh voodoo kali ya, di Afrika gitu. Iya. Tapi perumpamaan seperti kita adain boneka terus kita tusuk dia berasa, sebenarnya di permainan hipnotis tuh bisa dianalogikan gitu kan. Gue bikin boneka, lu sebuah sugesti, kalau lu adalah boneka itu gue tusuk sakit. Itu secara sugesti kan, di hipnotis. Biasanya suka di hipnotis panggung kayak gitu. Nah, kalau di ilmu perdukunan atau ilmu jin itu ya seperti itu. Mungkin kalau ditusuk kepalanya yang sakit di sana itu akibat dari permainan atau makhluk-makhluk jin yang tujuannya tetap untuk mengganggu akidah kita sih. Di ujungnya tetap bagaimana ceritanya si manusianya diselencengkan akidahnya. Tapi kalau tadi lu tanya ya, bisa nggak, benar nggak sih barang-barang itu bisa masuk dalam? Bisa. Sebenarnya analogi gampangnya, jin itu kan makhluk yang tidak terlihat ya, bahasanya. Nah, walau bisa ada jin-jin yang memang ada tugas khususnya memang melakukan seperti itu. Misalnya gini, ini barang. Iya. Walau bisa ketika jin pegang, dia ikut hilang. Ya kan? Nah, si jin itu masuk nih ke badan. Begitu dia masuk ke badan, dia taruh tuh barangnya. Dia pergi, barangnya
berbentuk barang lagi ketika ada di tubuh manusia. Mungkin seperti itu kali. Nanti lu coba tanya lah. Gue juga nggak tahu bang, makanya gue ada sedikit tanya. Tapi seperti itulah bang. Nah, Tapi sesuatu yang diharamkan di agama ini dilarang, nggak boleh. Hukumnya musyrik. Kalau lu nanya ke dukun, lu nanya tentang segala sesuatu, mungkin itu tentang ramal meramal kan, lu menanya soal masa depan lu kan, apa kira-kira gua punya cita-cita ini bisa nggak? Lu percaya apa yang diomongin, maka lu udah dihukum Allah mungkin kejebak dalam kemusyrikan atau menyekutukan. Hindarilah, bertawakal aja. oke. Nah, tanda-tanda orang yang kena santet itu kayak gimana sih bang? Tanda-tandanya? Tanda-tandanya kalau menurut para ulama yang saya tahu ya, misalnya di kitab pengobatannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu perkataannya guru dari Ibnu Qayyim itu bisa dideteksi dengan 5 mimpi. Ya, kepada orang yang sakit itu kita tanyain perkara 5 mimpi. Mimpi pertama, apakah dia pernah mimpi atau sering mimpi dikejar-kejar sesuatu yang nggak enak, makhluk-makhluk yang aneh. Kedua, apakah dia pernah ketemu atau sering dikejar-kejar binatang-binatang hitam, misalnya ular hitam atau anjing hitam, digigitkah atau apa. Ketiga, ataukah dia pernah mimpi tenggelam atau berada di air yang luas. Keempat, dia bermimpi seperti jatuh dari tempat tinggi. Atau ketika dia baru tidur dia tiba-tiba ngerasa jatuh. Nah yang kelima, apakah dia pernah atau sering mimpi tersesat? Dia mimpi seperti gue nggak tahu ya, gue di mana ya? Gue mau pulang, gue bingung. Mimpi tersesat. Nah, kalau indikasinya sebenarnya dihitung gampang, berarti 5/5. Kalau 3 mimpi dia itu berarti terindikasi memang ada serangan dari makhluk yang bernama jin, baik itu santet, guna-guna. Tapi kita jangan langsung ini ya, jangan langsung bilang oh ini terindikasi kena santet, enggak. Karena bisa aja si jin iseng atau memang pengen mengadu domba, akhirnya dia bilang wah gue dibuat si ini nih, padahal belum tentu. Jin itu tukang bohong sih bahasa. Saya punya pengalaman misalnya ketika ada orang yang terkena penyakit, terus ketika kita tanya dia akan bilang gue dikerjain kantornya nih. Ya, sementara mereka ini adik kakak. Nah ketika singkat cerita gue paksa, akhirnya dia bilang sendiri enggak, saya masuk sendiri, cuma pengen ngadu domba. Itulah jin. Jadi jangan langsung percaya kalau ada yang bilang gitu, atau lo ada orang yang pergi ke paranormal atau ke dukun terus dia bilang wah ini diguna-guna nih sama si ini, jangan langsung percaya juga sih. Bisa aja sebenarnya bukan karena disanti, bukan karena diguna-guna, memang jinnya aja berniat untuk mengadu domba. Gitu Andri. Nah, tadi kan abang bilang katanya tanda-tandanya dari mimpi bang. Nah kalau kita punya mimpi-mimpi itu, terus kita harus gimana bang cara menanggulanginya itu bang? Maksudnya cara itu ya apa namanya ya? Biar tidak terjadi gitu loh. Oh iya, sebenarnya Dari mimpi-mimpi yang abang sebutkan tadi itu kayak tenggelam, jadi santet itu. ya balik ke agama sih, balik ke ilmu tauhid, balik ke pelajaran agama, paling mencegah atau ketika udah ada indikasi. Enggak kan kita mimpi nih, tiba pas kita terbangun itu mencegah biar tidak terjadi gitu. Oh iya, minta langsung perlindungan kepada Allah. Banyak doa-doa ya, lu bisa baca Kulhu Falak Anas, lu bisa baca ayat kursi, lu bisa baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Lu minta perlindungan kepada Allah agar kemungkinan sesuatu buruk yang akan terjadi di lu Allah halangi. Minta pada Allah. Kalau ketika lu ngerasa ya, oh ini kayaknya bener nih yang dibilangin si Bang Romi, kayaknya gue mimpi itu, gue mencegah. Atau lu belajar, kalau bahasa yang umum di masyarakat itu ruqyah mandiri. Coba dengerin murotal atau elunya yang membaca Al-Quran, surah-surah ruqyah, Al-Fatihah, Al-Baqarah 15,
Al-Baqarah 102, Al-Baqarah ayat kursi, Amanah Rasul, banyak tuh. Boleh baca, boleh menghilangkan atau menetralkan segala energi negatif yang ada di badan kita. Jam, nah mimpi itu saat tidur itu maksudnya saat tidur jam mimpi jam malam kah atau saat tidur siang kah atau emang dia tidak kita bisa prediksi gitu loh untuk mimpi itu. Kalau indikasi kita bicara apa sih, santet ya? Iya santet. Guna-guna ain penyakit yang kita sebut gampang penyakit yang diakibatkan sama makhluk-makhluk kasat mata ya, jin, makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Kalau mimpinya ya semua si setannya aja, Semua setan. Iya. Tapi umumnya karena orang normal tidurnya malam biasanya mimpi malam. Itu biasanya terindikasi. Umumnya yang pernah ketemu gua itu biasanya memang 3 atau 4 dari 5 itu dia pernah mimpi itu. Gitu. Bang, ini kan kita ngomong masalah penyakit ain santet ya bang ya. Nah, saya mau nanya ini bang, kalau misalkan susuk itu termasuk penyakit ain kah atau termasuk santet kah atau maksudnya termasuk dengan golongan itu kah susuk itu bang? Ini kan ada nih orang yang bilang kan, oh pasang susuk ini kan. Nah itu masih termasuk golongan penyakit ain atau santet gitu. Susuk itu berawal dari penyakit hati yang pengen memakai susuk. Iya, benar itu. Jadi orang yang punya penyakit hati, iya kan? Orang punya penyakit hati itu misalnya dia kurang bersyukur kepada Allah, dia merasa gue jelek, orang cakep, kenapa gue harusnya bisa dong jadi kayak mereka, itu penyakit hati. Ketika dia mulai punya penyakit hati, maka dia berusaha bagaimana seperti dia, ya kan? Bagaimana supaya gue cakep, gue apa? Maka dia mulai biasanya kedua masa-masa hukumnya menyekutukan Allah. Nah biasanya yang terkena ain adalah efek ketika dia pakai susuk. Ini kan akan berefek nih orang-orang yang melihatnya, tadi mungkin kurang cakep jadi kelihatan cakep. Yang terkena ain malah yang melihat dia, efek dari susuknya itulah yang terkena ain. Oh. Kalau si pemakai susuknya itu berawal dari penyakit hati tadi, akhirnya dia pakai susuk. Nanti baru setelah susuknya mulai memudar atau ketika mau dicabut, baru dia terkena ain. Gitu. Itu sih dari bukan pemakai gitu. Waktu dia make, dia nyebarin ain. Iya, Nyebarin ain. Wah, biasa aja orang lihatnya seksi, ya kan? Oh, jangan lu sering lihat. Biasa aja. Apa nih seksi nih? Gitu. Yang ngelihatnya juga udah terkena ain, maka ketika dia terkena ain, iya ada bibit-bibit penyakit hati juga. Iya. Wih, masa kemarin gue lihat ini orang biasa, kenapa jadi kelihatan seksi ya? Ya pengalaman pribadi. Iya. Nah, ngomongin masalah santet nih bang. Nah, Ini sebenarnya santet sama pelet itu sama nggak sih bang di kategori ini bang? Golongannya bang nggak? Sejenis sih. Sejenis. Iya, bahasanya. Jadi pelet itu bagian dari santet itu bagian dari sihir. Itu nantilah kita bahas, kan ada orang yang bilang beda lu antara, buat saya pribadi ya, ini disclaimer dulu, dijelasin dulu, bukan bermaksud mengcounter omongan orang enggak. Cuma buka hati ini mungkin sebagai salah satu sudut pandang baru untuk melihat. Menurut gua si Romi ini, apakah kan ada yang bilang sulap beda sama sihir, bohong beda sama nipu. Kalau bohong itu buat dirinya sendiri, nggak bikin orang lain tuh ikut efeknya. Kalau nipu kan enggak, kata siapa. Karena lu contoh ya, lu bohong sama gua, nggak berefek kan menurut lu ke gua? Berefek. Orang yang nonton, contoh ya, orang maaf ya, enggak saya nggak bermaksud mengkonter apa, cuman melihat dari sudut pandang yang saya lihat, ya kan? Iya. Ada seseorang yang mungkin katanya kata dia bohong nih nggak apa-apa, ya memanipulasi, menipu dengan permainan. Yang nonton berpikir sesuatu. Ketika dia
berpikiran sesuatu akhirnya pikirannya dia, Iya. dia berprasangka wah ini si ini itu berefek. Sebenarnya buat saya nipu sama bohong ya beda-beda tipis. Ya pelet itu tadi bagian dari ilmu santet. Dari Musanta. Cuman lebih spesifik di jurusannya. Kalau pelet cuma untuk menggait pasangan jenis, Iya. lawan jenis Iya. untuk bisa berpasangan dengan dia. Ada tujuannya itu khusus pelet. Iya. Kalau tidak. Nah kalau santetnya sendiri lebih ke mencelakai kan. Mungkin bikin orang sakit, mungkin misalnya sampai bikin orang meninggal dunia kan? Bahasanya gitu. Tapi kalau pelet enggak lah, dia hanya untuk menarik simpati kan. Berarti santet pelet itu berarti ada perjanjian dengan jin ya, Bang? Dengan jin ya perjanjian. Setahu gua ada kolaborasi sih. Ada kolaborasi sebenarnya. Karena kalau misal di surah Falak kan, Ya. kita minta perlindungan orang yang dengki apabila dia memiliki. Sebenarnya hati-hati bicara karena di sekeliling kita banyak makhluk yang tidak terlihat oleh mata, yang tujuan mereka adalah menyelewengkan akidah kita. Terkadang tidak ada sesuatu, akhirnya mereka buat sesuatu itu jadi ada buat menyelewengkan akidah kita. Contoh, saya sering ambil contoh gini, misalnya, ini gue bilang nih, di seberang sana sebenarnya pohon normal-normal aja nih. Tapi ketika gue bilang, tadinya maksudnya bercanda ya, gue ngomong itu hati-hati tuh, pohon tuh angker. Nah, yang di sekitar kita, nih makhluk-makhluk yang terlihat oleh mata, untuk bikin kita jadi ngaco akidah kita, dia bikin tuh pohon itu jadi angker. Tujuannya apa? Biar orang jadi takut sama jin, biar orang jadi bahasanya ketika ke situ dia bikin aturan tuh lewat situ lu harus ini apa tepuk tangan 3 kali, lu lewat situ harus misi-misi gitu. Tujuan dia tetap untuk menyelewengkan akidah kita. Makanya hati-hati ketika kita meyakini sesuatu karena kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tidak terlihat mata yang sering banget itu dalam sosok jin. Artinya tujuan mereka tetap untuk menyelewengkan akidah kita. Tidak keluar dari kita. Menarik nih untuk bahas santet Iyalah. pelet sih Bang ya. Aduh. Sekali. Sekarang kita minum-minum dulu. Iya, minum silakan Bang. Lagi Dre. Apa ya Bang, masalah santet Bang? Sebenarnya banyak ya Bang ya yang bertanyakan santet. Santet kan perjanjian, ada perjanjian satu dengan jin ya. Nah, kan ada tuh Bang tuh di film-film horor tuh tentang bahas-bahas tentang santet tuh ya kan, film-film horor. Nah, emang kalau abang sepengetahuan abang nih ya, sepengetahuan Bang Romi, mereka itu yang santet itu yang perjanjian dengan jin itu, apakah kalau si yang nyantet ini melanggar itu akan melanggar perjanjian itu akan ada hukuman dari jinnya itu atau dari pokoknya hukuman dari jinnya lah Bang, itu benar ada nggak? Ini sepengetahuan Bang Romi aja nih ya. Iya, Ini kan iya. kalau dari film-film misalnya gue kan ada nih ya kan. Ini sepengetahuan Bang Romi aja nih. Kita buat jadi logika. Ada orang yang membutuhkan jasa dukun ya. Dia datang nih, dia kita ambil contoh ya, misalnya dia sakit hati dengan seseorang, akhirnya dia mendatangi paranormal normal itu tadi kan. Iya. Nah, ketika dia datang dia ngomong sama dukun, tolong bikin dia sakit, ya kan? Wah, udah terjadi transaksi, ada sesuatu yang dibayarkan, maka si dukun itu akan berkolaborasi sama jin tadi. Ya kan? Kenapa nanti ada perjanjian? Karena si dukun dan si jinnya ada resiko yang harus dia tanggung, ya kan? Nah, yang ketika dia mau ngirim, kemungkinan gagal, kemungkinan misalnya ini orang ternyata sama sejenis sama dia punya hodang lebih kuat, atau ternyata yang diserang adalah orang soleh yang Allah lindungi, itu kan beresiko untuk si dukun dan si jinnya.
Ada risiko kemungkinan yang bahasanya itu mungkin juga pertaruhannya jiwa juga ya. Iya. Nah, biasanya tetap ada aturan-aturan yang nggak boleh. Makanya biasanya kalau orang bilang gua nyangkut orang bayarnya segini, enggak, gue yakin mahal. Karena si jin dan si dukunnya itu akan punya risiko yang sangat tinggi. Kalau dia ternyata yang dikirim orang yang soleh, jinnya mopet gitu, jinnya mati, itu dukunnya mati kan taruhannya nyawa. Jadi mahal pasti tarif yang dia gitu. Kalau si dukun itu yang bohong juga kan? Iya. Jadi permainan juga tuh. Gitu ada kasus misalnya ketika datang, bang ini tolong bikin sakit toh. Nah si dukun ini kan disuruh nih jinnya tolong liatin ke orang kira-kira bisa nggak gue sana. Begitu diliatin nggak bisa. Jangan bang, ya kan dia lapor sama dukunnya, lapor pak, nggak bisa. Soalnya nanti kalau kita kasih penyakit kita yang mati. Karena orangnya begini. Tapi si dukun nggak mau kehilangan duit dong. Iya. Nah akhirnya dia bilang, oh oke, bisa begini padahal itu tidak pernah dia kirim. Ya kan? Itu kan memang permainan mereka aja, ya kan? Nanti dia bilang tuh, oh orangnya udah saya kirim nih, tapi ternyata begini duitnya udah dia makan. Kalau gitu tambahin lagi duitnya kan? Nah itu permainan mereka aja sih. Jadi cuma hanya permainan. Hanya permainan. Dukun dan yang berkolaborasi sama jin Ya. ketika dia mau bikin santet atau apapun itu pasti kan ngelihat korbannya. Ya dong, kalau korbannya kira-kira dia ngebaca ilmunya tinggian dia nggak berani. Ada resiko yang terlalu tinggi yang dia tanggung. Masa perkara duit jutaan gua harus korbanin nyawa? Nggak ada. Akhirnya dia berbohong. Berapa banyak tuh bayar berapa? 25 juta. Wah udah saya kirim nih, tapi ternyata orangnya begini, udah minta lagi 25 juta. Duit habis, santet mah nggak pernah dikirim. Banyak juga kejadian kayak gitu di luar sana. Ini jangan percaya lah sama dukun-dukun. Oke. Nah, bang. Nah, orang yang meninggal karena santet itu gimana sih bang? Hukumnya bang? Ketahu baru. Ada dua, kan dua-duanya punya hukum yang berbeda di sisi Allah. Iya. Kalau orang yang nyantet otomatis terkena dosa besar. Kalau Allah musyrik maka dan tidak Allah ampuni maka dia ada di neraka jahanam. Kalau orang yang disantet maka kita sebut dia orang yang secara takdir itu Allah jadikan contoh untuk orang-orang, paham? Iya. Allah jadikan contoh, sihir itu ada, santet itu ada, guna-guna itu ada, contohnya si ini. Nah orang yang Allah jadikan contoh itu biasanya ada hitungan tersendiri di sisi Allah. Hitungannya seperti apa? Allah misal, gue ini kurang tahu. Tapi kalau contoh gampang, ketika disantet kan dia sakit parah. Iya. Nah kita tahu sakit itu bagian dari pengguguran dosa. Iya, betul. Bisa jadi karena dia disantet sakit yang luar biasa sampai meninggalnya, jangan-jangan kita nggak tahu hitungan dari Allah, begitu dicabut dia nggak punya dosa. Kita nggak pernah tahu. Tapi disantet dengan yang disantet itu punya hukum yang berbeda. Yang disantet itu lebih ke Allah jadiin contoh untuk orang-orang yang hidup. Lalu suka mengambil contoh dan ada hitungannya. Kehadiran Allah kan seperti itu. Sama yang saya pernah kasih contoh tuh, ada orang yang udah doa, udah ikhtiar, itu qadarullahnya dia lagi diam di jalan ditabrak orang mati. Ajalnya dia. Nah, itu ada hitungan tersendiri lah di sisi Allah untuk dijadiin contoh. Allah alam bisawab. Menarik juga nih bahas-bahas. Kalau bisa bahas-bahas baru santet. Nggak habis-habis. Luar biasa nih. Udah lama nih. Nah, nih jadi kesimpulannya berarti kan orang ini kan jadi maksudnya ke musyrik nih bang nih, ya kan, ke musyrik kan. Nah, ke musyrik jadi untuk apa yang si yang melakukan santet ini untuk dapat dosa dari Allah nih? Nah, gimana nih maksudnya tobat? Maksudnya dia kesimpulannya nih jadi
yang kasih santet ini dia tuh berdoa dosanya itu yang didapat dari Allah itu apa gitu? Dosa menyekutukan Allah perlu sesuatu yang khusus Allah untuk Allah membanding. Lain dengan dosa biasa ya. Kalau dosa biasa lu cukup minta ampun, taubat selesai. Tapi dosa menyekutukan Allah ada sesuatu yang khusus sampai bisa Allah ampuni. Jadi ya tetap aja kita nggak boleh putus harapan. Saya nggak bilang, bukan saya yang mencap mereka musyrik, tapi hukum Allah yang menyatakan seperti itu. Buat orang-orang yang mungkin seperti itu, ya taubat aja diterima lainnya kita nggak tahu. Tapi biasanya orang yang menyekutukan Allah akan ada sesuatu yang lebih khusus dibanding cuma melakukan dosa kecil, dosa besar. Karena dia telah menduakan Sang Maha Penciptanya yang memberikan dia segalanya di dua tujuan. Gitu. Ada ayat khusus nggak Bang untuk tentang kemusyrikan atau tentang santet gitu? Ayat khususnya sebenarnya sih gini, sebenarnya kita dari syahadat kita kan jelas ya. Iya. Ya kan gitu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Tidak ada satupun hal yang boleh kita sekutukan dengan Allah. Itu kan kalimat yang ada di syahadat. Kadang-kadang gua kalau buka kajian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya kan? Tiada ilah yang berhak disembah dan benar-benar nggak boleh kita menyekutukan dia dengan hal apapun. Ya, nah itu nantilah kita bahas. Menyekutukan Allah itu kan dari hal-hal yang ringan sampai hal yang berat. Nah, tadi perdukunan tuh santet tuh hal-hal yang berat. Tapi yang ringan-ringan tuh yang syirik-syirik kecil kan, kalau kata Rasulullah SAW tuh sholat niatnya bukan karena Allah. Karena ada sholat niatnya pengen pamer, tua, biar dapat hati tua kan banyak ya. Itu syirik-syirik kecil. Tapi ayatnya nggak usah mana-mana, di syahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah harus kita bebaskan dari segala persekutuan kita. Allah harus kita bebasin dari segala penduaan dia sebagai Tuhan. Gitu kan? Itu kalau yang sering gue bilang, jangan Tuhanin agama lu, jangan Tuhanin nabi lu, jangan Tuhanin nenek moyang lu, jangan Tuhanin keluarga lu, jangan Tuhanin kerjaan lu, jangan Tuhanin negara lu, jangan Tuhanin pikiran lu, jangan Tuhanin golongan lu, jangan Tuhanin mazhab. Satu-satunya yang berhak itu jadikan Tuhan. Cukup ya? Mantap. Menarik nih. Ya, nanti malam ini nih. cukup ya? Ya cukup Pak. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.